Halo Wesapers, selamat datang kembali di channel YouTube Indovape Guy. Dan di video ini teman-teman aku mau kenalin kalian ke Vaporesso Target PM80. Tapi ini bukan Vaporesso Target PM80 yang biasa. Ya, seperti yang aku bilang teman-teman, jadi kali ini aku akan bahas Vaporesso Target PM80 yang Special Edition atau SE. Seperti yang teman-teman lihat di sini, Vaporesso Target PM80 SE. Jadi untuk Vaporesso Target PM80 SE ini apa aja yang berbeda dari Vaporesso Target PM80 yang biasa? Kita akan kupas tuntas di video kali ini. Dan sebelum video ini dimulai, teman-teman bisa klik subscribe, like, or comment. Dan jangan lupa buat share video ini ke teman vapers kalian lainnya. Oke teman-teman, langsung aja kita buka si Vaporesso Target PM80 SE. Dan untuk tampak dekatnya seperti ini. Ini adalah tampak dekat dari packaging Vaporesso Target PM80 SE. Seperti yang teman-teman lihat di sini terpampang gede banget tulisan Vaporesso Target PM80 SE. Ini yang special edition ya. Lalu teman-teman bisa lihat gambar dari si device-nya Target PM80 SE. Dan di dalam paket penjualan teman-teman mendapatkan satu Target PM80 SE device, 2 Target PM80 pot dengan kapasitas 4 mili, 1 GTX 0,2 ohm mesh coil, 1 GTX 0,6 ohm mesh coil, 1 USB kabel buat ngecas, 1 user manual, 1 warranty card, 1 reminder, dan 2 airflow silicon plug. Ya, dan di sini juga ada scratch barcode-nya. Di sisi samping teman-teman bisa lihat di sini power boosting sampai 80 watt. That's why kenapa namanya Target PM80. Jadi maksimum wattnya 80. Dia pakai GTX New Mesh dan juga Axon chip. Untuk si chipnya itu dia pakai Axon yang katanya firingnya itu bener-bener ganas banget. Dia responsif 0,00001 itu bener-bener cert kayak gitu. Dan device ini sudah mampu untuk fast charging ya, 2 ampere fast charging. Oke, kurang lebih dalam paket penjualan dan dalam packaging seperti ini aja Vaporesso Target PM80 SE. Teret. Seperti ini teman-teman. Kalian dapetin satu Vaporesso Target PM80 SE. Ini device-nya. Dapat 2 pot. 1 2 dapat 2 pot. Dan juga dapat 2 coil. Ini 0,2 dan 0,6. Selain itu teman-teman mendapatkan USB kabel buat ngecharge. Dan di sini juga ada airflow plug, silicon plug. Ini buat nutup airflow-nya. Jadi bisa ditutup ini airflow-nya pakai silikon ini. Ini bisa ditutup pakai silikon ini ya. Oke. Kalian dapetin apa ini? Warranty card dari Vaporesso. Keren. Kalian dapetin warranty card dari Vaporesso dan kalian dapetin user manual. Kalian bisa baca-baca user manualnya. Dan yang terakhir kalian mendapatkan apa lagi ini? Oh, spare kartu seperti ini ya. Ya teman-teman dapetin kartu-kartu dari Vaporesso lagi. Di sini keterangannya coil installation instruction ya. Jadi untuk pemasangan coilnya seperti apa. Jadi kalian kurang lebih dapetin itu semua. Kita masukin kartu-kartu, manual book kita masukin dulu. USB card masukin lagi. Kita akan bahas oprek tuntas seputar device-nya ini. Si Vaporesso Target PM80 SE. Ya, kita kelentek dulu lah ini ya, biar nggak mengganggu. Ya teman-teman, sekilas bentuk dari Vaporesso Target PM80 SE ini lebih panjang ya. Kita akan ambil si Vaporesso Target PM80. Nah, bener banget. Jadi si Vaporesso Target PM80 SE yang kiri ini ya, itu agak lebih tinggi daripada si Vaporesso Target PM biasa. Untuk lebarnya sih kurang lebih sama ya. Ya, kurang lebih ini lebarnya sama. Nggak ada perbedaan, hanya di panjangnya. Jadi yang SE lebih panjang. Potnya sendiri apakah sama? Kita akan cek di sini. Oh, ternyata sama. Jadi potnya ini bisa dipakai
di SE maupun di PM80 biasa. Ya, selama aku ngoprek si device ini, Target PM80 SE ada 3 perbedaan ya teman-teman dibandingin si Target PM80 yang biasa. Yang pertama, seperti yang teman-teman lihat dari segi ukuran, itu perbedaan yang pertama. Nah, cara buka cap baterainya seperti ini teman-teman. Jadi tinggal kita tarik, terbuka sudah. Lalu kita masukin plusnya yang di bawah ya. Jadi masukin plusnya dulu. Setelah dimasukin, kita tutup capnya. Kita tekan, lalu kita dorong. Selesai. Jadi ini sistemnya benar-benar easy ya. Untuk membuka capnya tinggal kita tekan, kita tarik, dia terbuka. Dan untuk nutupnya, kita tinggal tutup, tekan, dorong. Benar-benar easy. Ternyata perbedaannya ada 4. Ya, aku baru sadar di sini perbedaannya ada 4. Jadi yang pertama dari segi ukuran berbeda, dia lebih tinggi. Yang kedua dia pakai baterai eksternal, dan yang ketiga teman-teman lihat, dia tulisannya tuh vertikal ya. Sedangkan di Target PM80 SE dia tulisannya seperti ini di dalam LED-nya, horizontal. Kita akan cek untuk maksimum wattnya. Di sini maksimum wattnya 80. Persis 80, dan minimal wattnya dia ada di berapa tadi? 5 kayaknya ya. Minimal wattnya di 5 watt dan maksimum di 80 watt. Nah, untuk melihat fitur apa aja yang ada di Target PM80 SE, teman-teman bisa tekan bersamaan tombol plus dan minus ini. Nah, disitu akan tertulis VW Mode, ada Smart VW, ada VW Mode, lalu VW Mode, Default, Exit ya. Kalau di Target PM80 ini aku lebih suka pakai ini nih, fitur yang ini, Smart VW On. Kenapa? Karena dia langsung bisa ngitungin secara otomatis kita pakai coil berapa ohm, dan dia langsung ngitungin otomatis rekomendasi wattnya. Contoh nih, kita naikin dulu ya. Ini acak di 62 watt. Lalu kita pakai coil ini, dia langsung bisa ngerekomendasiin the best firingnya ada di watt berapa untuk flavor yang optimal. Tuh, dia langsung pindah ke 40 guys. Ini bener-bener sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman yang males buat ngoprek-ngoprek. Udahlah, best wattnya berapa, Target PM80 SE itu bener-bener sip marki sip, top marko top. Kalau untuk ngelock masih sama ya, di sini tekan 3 kali tombol firing, 1 2 3. Sistem unlock. Untuk kunci tekan 3 kali, tuwaga ya, dia ke lock. Untuk matiin device-nya kalian bisa tekan 5 kali tombol firing, dan untuk nyalakannya tekan 5 kali tombol firing, tuwaga 4 ma Favoreso. Di Target PM80 SE ini dia pakai chip dari Axon ya. Teman-teman kalau mau lihat bisa tekan 5 kali, dan dia sebelum mati ada tulisan Axon chip tuh. Axon chip versi 1. Sedangkan di Target PM80 ini yang Target PM80 biasa ya, Vaporeso, cuman chip Vaporeso version 1.0.0. Ya, kita nanti akan compare lah. Kita akan compare dari segi chipnya untuk Target PM80 SE dan juga Target PM80 yang biasa. Oke, langsung aja kita cobain Target PM80 SE. Dan kali ini aku akan pakai coil yang 0,6 GTX coil. Ya, aku pakai nikotin 9 soalnya. Aku pengen tahu sih kalau di coil 0,6 GTX itu flavornya kayak apa. Kita ambil coilnya dulu. Ini coilnya. Kita ambil coilnya dulu teman-teman. Coil GTX coil ini GTX coil 0,6, dan aku akan pakai liquid dari 2 Blueberry Butter Toast. Ini sudah pernah aku review teman-teman, nikotin 9 dari 2. Kalian bisa cek link di atas untuk review liquid 2. Kita isi dulu potnya. Oke, cukup. Gak usah terlalu banyak karena kita cobain performanya dulu. Ya, kalau enak digas, kalau nggak enak ya dibuang.
Ya, jadi ini sudah aku diamin sekitar 5-10 menit. Dan aku akan cobain gimana target PM80 SE ini. Di sini aku pakai coil yang 0,6 dan di layar LCD dia bisa ngebaca ini 0,66 ohm. Di sini ada juga keterangan baterai berapa persen, bagi 99%. Dan aku pakai mode yang Smart VW, Smart Watt. Jadi dia bisa merekomendasikan berapa watt yang the best buat coil 0,6. Di sini ada tulisannya base-nya itu di antara 16 sampai 25 watt, tapi dia merekomendasikan di 22 watt. Kita cobain performa dari target PM80 SE. Bentar, koilnya belum panas. Tapi untuk sedotan pertama kali ngepuff, flavornya jauh lebih enak daripada di RDA. Serius. Dia bisa mecah layer gitu loh. Layernya itu lebih berasa di pot mod ini. Kita akan coba lagi ya. Enak banget. Ini bener-bener, aduh, enak. Liquid 2 itu jadi gimana ya? Jadi lebih pulen gitu loh. Flavornya itu lebih pulen daripada RDA. Kok bisa ya? Pas. Ini bener-bener chip pinter. Dia bisa ngerekomendasiin bener-bener presisi, bener-bener G2. Tebakannya itu bener-bener G2. Kalau 0,6 dia main di 22 watt, itu paling best. Dan aku cobain bener-bener perfect. Setelah aku compare dari segi chip, target PM80 SE ini pakai Axon chip. Dan di target PM80 biasa dia pakai chip Vaporeso. Itu beda di karakternya ya. Tapi sama-sama dia itu powernya stabil. Kalau di target PM80 SE, misalnya dia direkomendasi wattnya itu 22 watt. Jadi dia itu start dari sini dan nembak langsung tes, stabil, konstan. Kalau di target PM80, misalnya rekomendasi watt di sini, dia itu ngambil dari bawah startnya. Jadi naik, ces, baru stabil ke sini. Mungkin Axon chip itu bener-bener firingnya tuh galak. Dia ngambilnya tuh bener-bener sepersekian detik dari start di sini. Kalau ini enggak, dia ada delaynya sedikit. Ngambil dari bawah ke watt rekomendasi, lalu baru stabil. Tapi sama-sama chipnya enak sih. Dia itu firingnya spontan dan juga stabil. Itu yang nilai plusnya. Dari segi flavor, nggak usah diragukan lagi. Target PM80 itu pot mod. Jadi ini pot, tapi rasa mod. Bener-bener enak, serius. Aku bisa ngebaca layer by layer itu dengan jelas, clear banget. Karena dari segi coilnya ya, dia pakai GTX coil. Yang notabene katanya dia mengklaim bahwa coil ini beserta kapasnya itu bener-bener pure, tanpa bahan-bahan lain. Jadi bener-bener steril lah istilahnya, steril dan bener-bener bisa meracik flavor liquid itu bener-bener clear, nggak ada flavor-flavor lainnya, flavor kapas, flavor kawat, nggak ada. Langsung aja ya teman-teman, kita akan masuk ke kesimpulannya. Dari kesimpulan, target PM80 SE itu berbeda dari sisi size-nya, dia lebih tinggi, tapi untuk lebarnya sama, dia lebarnya sama, hanya lebih tinggi. Kemudian dia pakai baterai eksternal ya, jadi bukan baterai tanam. Dan untuk chipnya sendiri dia pakai chip Axon, sedangkan di target PM80 biasa dia pakai chip Vaporeso 1.0. Dan dari segi LED, Vaporeso target PM80 SE dia tulisannya tuh vertikal, jadi dari atas ke bawah. Kalau di target PM80 dia horizontal, jadi menyamping tulisannya. Oke, Washapers, jadi sekian dulu video review Vaporeso target PM80 SE kali ini. Dan jangan lupa buat teman-teman vapers, kalian bisa support terus channel ini dan ikuti channel ini dengan klik subscribe di bawah, like or comment. Aku Alvin dari IndoVape Guy, pamit undur diri dulu. See you next time.